Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinistya Saputra dengan NPM 44202-138 dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Pembuatan video ini bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategi yang diberikan oleh Bapak Haris Hadi Suwantoro, ST MBA, selaku dosen yang mengajar mata kuliah ini. Video ini merupakan video kedua dari beberapa video yang akan saya buat nantinya. Pada video ini, saya akan membahas tentang teknologi, strategi teknologi commercialization, Industry 4.0 and Society 5.0. Lantas, apa itu Industri 4.0 dan Society 5.0? Menurut Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum atau yang kita singkat WEF, adalah orang yang pertama kalinya memperkenalkan revolusi Industri 4.0. Melalui perkenalannya, revolusi ini disebut akan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia dibanding pendahulunya. Revolusi industri ini punya ruang lingkup, skala, dan kompleksitas lebih luas. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru melalui industri 4.0 yang melibatkan integrasi yang lebih kuat antara sistem fisik dan digital dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things, cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, robotika, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung yang dapat mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang baik. Semua kemajuan dan perubahan yang dibawa revolusi industri 4.0 mungkin membuat banyak orang tidak ada revolusi lagi yang bisa terjadi. Namun, pemikiran itu pun musnah setelah munculnya era Society 5.0, sebuah konsep yang dihadirkan oleh Federasi Bisnis Jepang. Konsep yang sudah diusulkan dari 5 tahun Science and Technology Basic Plan ini dijadikan masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh negeri matahari terbit. Society 5.0 ini adalah konsep yang menggambarkan visi masyarakat masa depan yang diarahkan oleh perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan manusia sentris. Society 5.0 mengacu pada tahap evolusi sosial yang diawali dengan masyarakat berburu atau Society 1.0, kemudian masuk ke masyarakat pertanian atau Society 2.0,
Kemudian ada masyarakat industri, Society 3.0. Dan yang terakhir adalah masyarakat industri 4.0 serta yang tadi kita sebutkan atau yang kita sedang perbincangkan yaitu Society 5.0 atau masyarakat Society 5.0 yang berfokus pada integrasi yang lebih dalam antara dunia fisik dari sektor manufaktur, infrastruktur, dan sebagainya. Dengan dunia digital, teknologi, data, kecerdasan buatan, dan sebagainya. Untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan kesejahteraan sosial, maka 5.0 memiliki tujuan utama adalah menciptakan masyarakat yang harmonis antara kemajuan, teknologi, maupun kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, teknologi sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat sipil, serta berbagai individu untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan dampak positif bagi manusia dan lingkungan. Melalui hal tersebut, kita dapat menganalisis apa saja kesamaan antara Society 5.0 serta Industri 4.0. Seperti yang dikutip pada aziatiyusuf.com. Berikut akan kami lampirkan persamaan dari 6. Berikut akan saya jelaskan persamaan dari Industri 4.0 maupun Society 5.0. Yang pertama adalah 1. Sama-sama menekankan teknologi IoT dan AI serta smart machine. Kemudian adalah knowledge management dan smart web untuk mewakili konektivitas kerja. Lalu yang kedua, menekankan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dengan menggunakan mesin atau orang lain melalui intelligence machine yang tersedia. Lalu yang ketiga, sama-sama memiliki kekuatan untuk melakukan multitasking melalui berbagai jenis media otomatis dan platform komputasi. Lalu yang ketiga, yang keempat, adanya keduanya sama-sama menekankan bahwa pekerjaan di era ini sudah bukan lagi sekedar single job per jam, melainkan merupakan proses yang selalu berjalan dengan proses lain atau sebagai medium ke prosedur yang lain. Kemudian yang kelima, sama-sama menekankan pada pergerakan bebas dari suatu proses produksi ke proses lainnya dengan memerlukan waktu yang lebih sedikit dan memerlukan protokol yang lebih sedikit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang kelima, sama-sama menekankan pada pergerakan yang bebas dari suatu proses produksi ke proses yang lainnya. Kemudian yang keenam, keduanya mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang progresif yang dikerahkan secara material dengan memastikan pelestarian alam dan ekologi yang masih dalam kondisi baik.
Di mana ada persamaan, di situ juga ada perbedaan. Secara garis besar, ada 3 perbedaan dari industri 4.0 dan society 5.0 ini. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, industri 4.0 menekankan pada bagaimana proses pekerjaan dilakukan secara otomatis sedikit atau tanpa adanya peran manusia. Dalam proses ini, produksi itu berbeda, dilakukan secara otomatis atau menggunakan mesin. Sedangkan Society 5.0, di mana prosesnya lebih menekankan kepada bagaimana mengoptimalkan langsung tanggung jawab dari jam kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, ada industri 4.0 yang menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis sedikit atau tanpa adanya peran manusia dalam proses produksi tersebut. Jadi, industri 4.0 ini lebih menekankan kepada mesin tanpa adanya campur tangan dari manusia. Jadi, hampir mungkin 80% dari pengguna suatu pembuatan suatu produk itu menggunakan mesin. Tidak menggunakan tenaga manusia kembali atau mungkin 100% ya. Sedangkan industri society 5.0 di mana menyoroti efektivitas pengoptimalan pengetahuan orang masyarakat dengan menggunakan bantuan AI atau mesin cerdas. Lalu yang ketiga, industri 4.0 membahas tentang komunikasi yang terkomputerisasi dengan segala cara, sedangkan Society 5.0 dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orang lain. Lalu selanjutnya ada strategic teknologi commercialization. Strategi commercialization ini adalah proses merencanakan dan melaksanakan strategi untuk mengubah teknologi yang dikembangkan menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan secara efektif. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai komersial dan teknologi tersebut. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengembangkan serta memasarkan teknologi dengan cara menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi yang terlibat dengan melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai pasar, kebutuhan pelanggan, serta kemampuan keunggulan kompetitif teknologi yang dimiliki. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan serta teknologi yang dikembangkan memperoleh pangsa pasar yang signifikan serta memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki untuk memperluas bisnis dan mencapai kebutuhan yang berkelanjutan. Penting untuk diperhatikan bahwa proses komersialisasi teknologi adalah dinamis dan memerlukan keterlibatan berbagai departemen dan pemangku kepentingan dalam organisasi. Hal ini melibatkan kerja tim, pengetahuan industri yang mendalam, pemahaman pasar yang baik, serta kemampuan manajerial dan strategi yang kuat pada pasar yang baik dalam mengkomersialisasi teknologi. Nah, ada pun beberapa perusahaan yang menggunakan strategic technology commercialization, yaitu ada Tesla. Tesla merupakan perusahaan mobil listrik yang sukses menerapkan strategi komersialisasi ini. Mereka menggabungkan teknologi baterai yang canggih dengan desain mobil yang inovatif dan pengalaman berkendara yang lebih unik. Tesla juga mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dengan mengembangkan infrastruktur pengisian daya seperti jaringan supercharge untuk meningkatkan kenyamanan pengguna mobil listrik. Kemudian ada Amazon. Amazon merupakan contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi teknologi commercialization dengan sukses. Mereka menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan yang contohnya saja adalah penggunaan sistem rekomendasi yang personal untuk menampilkan produk yang relevan bagi pelanggan, serta penerapan sistem otomasi dan robotik dalam rantai pasok mereka.
Kemudian ada Netflix. Netflix merupakan platform streaming yang telah memanfaatkan teknologi secara efektif. Mereka menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis preferensi dan perilaku penonton, sehingga dapat memberikan rekomendasi konten yang relevan. Kemudian ada Google. Google adalah contoh perusahaan teknologi yang berhasil menerapkan strategi teknologi conversation dalam berbagai produk dan layanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi pencarian yang canggih, Google telah mengkomersialkan mesin pencarian yang paling populer di dunia. Mereka juga mengembangkan teknologi seperti Google Maps, Google Translate, dan Google Assistant, yang semuanya telah mengubah cara berinteraksi dengan informasi dan juga teknologi. Penerapan strategi teknologi komersial ini dapat bervariasi tergantung pada industri dan tujuan bisnis perusahaan tersebut. Setiap perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi yang paling sesuai dengan konteks bisnis mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami melalui sistem Double Competitive Advantage, melalui video yang sudah saya jelaskan, silahkan ditanya di kolom komentar. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much.